Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai pertemuan kita di pagi hari ini dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari ini Allah mempertemukan kita kembali. Mudah-mudahan pertemuan ini mendapatkan keberkahan dari Allah, dan mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, dan mudah-mudahan diberikan kemudahan dalam memahami ayat-ayat suci Al-Quran. Dan mudah-mudahan Allah berikan kekuatan lahir batin untuk istiqomah di jalan Allah, istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sampai ayat ke berapa, Pak? Ayat 166. Benar ya, Pak? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ittabarra alladzina tubi'u minal ladzina taba'u wa ra'awul azaba wa taqatta'at bihimul asbab. Ittabarra'a, ketika, it artinya apa? Ketika. Tabarro'a, telah berlepas diri, berlepas tanggung jawab. Siapa yang berlepas diri? Alladzina tubi'u. Itu berawalan uttubi'u ya, Pak. Kalau berawalan uttu atau bacanya uttubi'u itu bermakna pasif, bermakna di. Apabila atau ketika orang-orang yang diikuti, ini saya kasih nomor 1, berarti penerjemahannya didahulukan. Ketika orang-orang yang diikuti tabarro'a, berlepas diri. Berlepas diri. Dari siapa? Minal ladzina taba'u, dari orang-orang yang mengikuti. Mengikuti. Jadi kalau bunyinya tubi'a atau tubi'u bermakna diikuti. Kalau taba'u artinya mengikuti. Ketika orang-orang yang diikuti itu berlepas diri dari orang-orang yang mengikuti. Wa ra'awul adzaba, dan orang-orang yang melihat al-adzaba, siksa. Siksa ya, Pak. Al-adzab artinya apa? Siksa. Jangan salah nulis. Salah nulis siska lagi. Hati-hati ini. Iya. Mereka melihat siska. Siksa, jangan siska.
Wa ra'awul adzab, dan mereka melihat siksa. Wa taqatta'at bihimul asbab. Wa taqatta'at, dan telah terputus. Qata'a itu ada terpotong, terputus. Bihim, pada mereka, apa yang telah terputus? Al-asbab. Al-asbab. Apa al-asbab itu? Jamak dari kalimat sabab. Sebab-sebab. Wa taqatta'at bihimul asbab, dan sebab-sebab telah terputus pada mereka. Dan telah terputuslah sebab-sebab pada mereka. Ini kita artikan, terjemahkan sesuai dengan kata demi kata dulu ya Pak. Saya ulangi, ittabarro'a, ketika telah berlepas diri, alladzina tubi'u, orang-orang yang diikuti, minalladzina taba'u, dari orang-orang yang mengikuti, wa ra'awul adzaba, dan mereka melihat siksa, wa taqatta'at bihimul asbab, dan terputuslah pada mereka sebab-sebab. Bapak memahami ayat ini seperti apa? Nanti pada hari kiamat, di akhirat, alladzina tubi'u, orang-orang yang diikuti. Orang yang diikuti itu siapa Pak? Orang yang disembah, ya, yang diikuti itu berarti ya berhala, ya, Yesus, artinya selain Allah. Wah, enggak, saya nggak berani ke situ, ntar malah repot ntar jelasinnya. Minalladzina taba'u, dari orang-orang yang mengikuti, orang-orang yang menyembah. Wa ra'awul adzaba, sedangkan mereka telah melihat apa? Siksa. Sudah jelas siksanya. Wa taqatta'at bihimul asbab. Apa maksudnya? Terputuslah sebab-sebab pada mereka. Maksudnya apa Pak? Artinya telah terputuslah apa yang di dunia itu mereka bangga-banggakan. Jadi nanti di akhirat atau pada hari kiamat ada orang yang sedang kebingungan. Dia nyamperin berhala, mau minta tolong. Berhala, saya minta tolong, saya sedang kesusahan. Kata berhala, aduh, saya nggak bisa bantu. Datang lagi, Yesus, tolong saya. Dulu kan di dunia saya jadi pengikutmu. Kata Yesus, siapa suruh ngikutin saya, katanya gitu. Karena apa? Yang diikuti pun sedang mencari pertolongan. Nah, misalnya ada orang ngaku-ngaku jadi Tuhan, pengikutnya banyak. Nah, yang ngaku-ngaku jadi Tuhan, manusia nih yang ngaku jadi Tuhan, nanti di akhirat dia juga akan kesusahan mencari pertolongan. Pengikutnya mau minta tolong sama dia nggak bisa. Lu gimana sih? Di dunia kita sembah-sembah, kok di sini malah sama-sama susah. Nah, maksudnya ini kalau diartikan ketua partai malah repot ini Pak. Jangan, makanya saya nggak mau ke situ, malah repot, malah nggak bisa ngedit, malah diprotes orang. Iya, ittabarro alladzina tubi. Karena apa? Orang yang merasa berlepas diri itu maksudnya berlepas tanggung jawab. Orang-orang yang punya pengikut, nanti suatu saat nanti di hari kiamat mereka akan berlepas diri dari para pengikut-pengikutnya. Kenapa? Karena nggak bisa nyafaati, nggak bisa ngasih pertolongan.
Iya, nah, dia jawab loh, gua aja pusing, malah kesini minta tolong. Kan. Nah, waro'awul azab, jelas-jelas di hadapan mereka sudah ada apa? Siksa yang akan membakar mereka, neraka yang akan membakar mereka. Wataqatta'at bihimul asbab, telah terputus segala apa yang dibangga-banggakan. Ketika di dunia pas menjadi orang kafir, dia saking bangganya dengan hartanya, ternyata hartanya nggak manfaat. Bangga sama anaknya, ternyata anaknya tidak bisa menolong. Bangga dengan apa yang disembah, ternyata yang disembah nggak bisa nolong. Takut toat bihimul asbab. Itu. Nah, ini bukan orang munafik ya Pak, yang kayak gini itu cerita tentang orang kafir. Orang munafik nanti jelasin munafik, apalagi munafik sekarang, orang-orang fasik. Kayak orang kita ini kan termasuk ya golong kadang-kadang munafik, kadang-kadang bener. Nggak bisa. Oh ini kalau mas, kalau ini misalnya kiai-kiai bagaimana? Jangan gitu. Kiai-kiai kadang bener, kadang salah. Gitu, iya. Kalau kita kan kadang-kadang salah, kadang-kadang salah. Banyak salahnya. Banyak salahnya daripada benernya. Gitu. Tapi kan Allah ngasih kesempatan untuk taubat. Ya, mudah-mudahan kita tidak salah menjadi pengikut, ya Pak ya. Yang kita ikut itu tidak salah. Makanya alladzina tubi'u, yang diikuti itu adalah yang hak. Yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang nantinya beliau akan memberikan syafaat. Itu, yuk diikuti bareng, diulangi bareng-bareng ya. Ketika orang-orang yang diikuti berlepas diri dari orang-orang yang mengikuti, dan mereka melihat siksa, dan terputuslah pada mereka beberapa sebab. Nah, kok sampai mereka berlepas diri itu mereka gimana? Waqala, dan mereka berkata. Waqala, dan mereka berkata. Waqala, dan berkata siapa? Alladzina taba'u. Kalau taba'u berarti artinya apa? Mengikuti. Para pengikut, orang-orang yang mengikuti berkata, nih alladzina taba'u, orang-orang yang mengikuti, qala telah berkata, lau anna lana karrotan, lau, jikalau, anna lana, apa dia anna lana? Sesungguhnya lana apa? Bagi kami. Sesungguhnya bagi kami. Ya. Karrotan, masa yang diulang, masa yang kembali ke masa sebelumnya. Apa Pak? Orang-orang pengikut, para pengikut ini berkata, jikalau bagi kami ada karrotan, apa tadi? Waktu kembali, ya, masa yang diulang. Fanatabarro'a minhum, maka kami akan berlepas diri minhum, dari mereka. Kama tabarro'u, sebagaimana mereka berlepas diri minna, dari kami. Para pengikut ini, ya orang-orang kafir, akan ngomong begini, ya Allah, saya minta waktu itu dikembalikan lagi, diulang lagi. Ya, kalau waktu itu saya bisa kembali ke masa di dunia lagi, aku akan berlepas diri dari mereka yang saya sembah. Saya akan kembali kepada apa? Pada engkau. Sebagaimana yang saat ini dia lakukan kepada kita. Enak aja, di dunia kita sembah-sembah, begitu di akhirat dia malah ninggalin kita. Nah,
Hal yang kayak gitu udah gampangnya udah terlambat Pak. Udah terlambat kan. Nah, mereka bisa ngomong begitu itu karena tabir mata itu sudah dibuka. Tadi ro'aul adab, dia sudah melihat neraka, udah melihat siksa, udah jelas dia nanti akan disiksa. Makanya dia nyesel. Makanya orang nyesel itu selalu datangnya belakangan. Belakangan. Nanti, nyesel itu nanti. Nggak ada nyesel terus duluan nyesel terus enggak. Adanya nyesel itu nanti. Fana tabarro'a minhum kama tabarro'u minna. Kami akan berlepas diri dari mereka sebagaimana sekarang ini mereka berlepas diri dari kami. Itu sudah terlewat. Udah keinginan itu sudah nggak bisa. Sebagaimana orang-orang yang sekarang ini sudah meninggal di alam kubur, mereka pun mereka pun ingin hidup kembali. Mereka pengen hidup lagi. Ya. Wa akum minas solihin kalau dalam ya. Jadikanlah aku termasuk orang-orang yang soleh. Kalau saya ingin hidup lagi, kalau saya dikembalikan lagi di dunia lagi, saya ingin menjadi orang yang soleh. Ngaji. Ngaji, Pak. Ya, makanya kita bersyukur nih. Belum di alam kubur, tapi kita udah sadar. Gitu. Ya. Kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin alaihim. Kadzalika seperti itulah yurihimullah, Allah memperlihatkan pada mereka a'malahum, amal-amal mereka. Ya, mereka bisa ngomong kami akan berlepas diri dari mereka dan akan kembali ke jalan yang benar, kembali kepada Engkau. Itu karena mereka sudah tahu bakal disiksa. Itu. Gampangannya kalau di dunia, duit akan saya kembalikan. Kenapa? Karena sudah mau ditangkap KPK. Wah. Ya ada, maksudnya ada. Kalau nggak ketangkap, ya nggak dibalikin. Ngapain? Diam aja. Gampangannya gitu ya Pak? Iya. Gampangannya gitu. Iya. Jangan nyebut nama, kalau nyebut nama malah dosa kita nanti. Iya. Seperti itulah Allah akan memperlihatkan pada mereka a'malahum, tentang amal-amal mereka, hasarotin, sebagai rasa penyesalan alaihim, atas mereka. Makanya semua orang hari ini kita tidak tahu mana amal kita yang diterima oleh Allah. Kita nggak tahu, Pak. Bapak pulang umroh kemarin saya diterima atau tidak, nggak tahu kita. Mabrur atau tidak, nggak tahu kita. Sholat kita tadi khusyuk atau tidak, nggak tahu kita. Nggak tahu. Tapi kalau suatu saat nanti, ya, ketika diperlihatkan semua, ya, amal-amal kita diperlihatkan. Nah, kalau sudah diperlihatkan, berarti nanti kita baru nyadar. Oh, ternyata apa yang kita lakukan di dunia, ternyata kok di sini tulisannya kok nggak diterima, nggak ada pahalanya, kosong. Ya, ternyata gara-gara tidak ikhlas. Nah, sedekah kita tidak ikhlas, kita pamer-pamerkan dan sebagainya. Banyak tuh. Makanya kebaikan dibalas oleh Allah 10 kebaikan. Satu kebaikan dibalas dengan 10 kebaikan. Kalau satu keburukan dibalas dengan 1 keburukan. Itu menandakan Allah Maha Adil dan Allah Maha Rahman, Maha Rahimnya. Ya.
Orang-orang yang mengikuti, saya ulangi, orang-orang yang mengikuti telah berkata, jikalau bagi kami ada waktu kembali, maka kami akan berlepas diri dari mereka, sebagaimana mereka berlepas diri dari kami. Seperti itulah Allah memperlihatkan pada mereka tentang amal-amal mereka sebagai rasa penyesalan-penyesalan atas mereka. Wa mahum, dan tidaklah mereka, ma di sini artinya tidak karena ketemu bi, dan mereka tidaklah, mereka bukanlah bi khorijina minan nar, orang-orang yang keluar dari siksa api neraka. Ya, para pengikut yang salah tadi itu, ya, mengikuti orang yang salah, mengikuti makhluk yang salah, ya, nanti pasti akan menyesal. Penyesalan pasti akan ada. Karena apa? Dia lebih percaya kepada makhluk daripada percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang seperti itu, wa ma hum bi khorijina minan nar, mereka tidak akan apa? Keluar dari siksa api neraka. Nah, kalau nggak akan keluar dari siksa api neraka, berarti apa? Dalam kondisi orang kafir. Dalam kondisi orang kafir. Makanya yang kholidina fiha abada, ya, yang kholidina fiha, orang-orang yang kekal di dalam neraka itu hanya siapa? Hanya orang kafir. Makanya kita selama menjadi orang yang beriman, ya misalnya di neraka ya mungkin sebentar kali kan ya. Ya cuman sengkring-sengkring gitu. Gitu. Kebangetan. Tapi itu tadi 10 tadi itu kalau ikhlas, kalau diniati dengan niat yang baik, kan gitu ya Pak. Tapi kalau 1 tadi kan nggak perlu niat masalahnya Pak. Nggak perlu ikhlas. Orang berbuat keburukan nggak usah pakai nawaitu, nggak usah. Nawaitu korupsi lillahi ta'ala kan nggak perlu. Nggak usah gitu. Mau kan setiap kegiatan diawali bismillah. Mau tanda tangan korupsi aja bismillah. Maksudnya yang 1 dibalas dengan 1 tadi, keburukan dibalas dengan keburukan tadi itu nggak usah ikhlas, nggak usah diniati, nggak usah. Kalau jalanin dosa, dijalanin dosa. Makanya niat berbuat keburukan selama belum dikerjakan belum dosa. Kalau niat kebaikan beda lagi. Baru niat, makanya niat. Tapi saya mau ngaji Sabtu, nggak datang-datang. Nggak datang-datang, niat. Makanya niat itu dibuktikan, Bang. Niat dibuktikan. Ya, diulangi ya. Jangan lama-lama ini. Ayo, diulangi. Ketika orang-orang yang diikuti berlepas diri dari orang-orang yang mengikuti, dan mereka melihat siksa, dan terputuslah sebab-sebab pada mereka. Dan orang-orang yang mengikuti telah berkata, jikalau bagi kami ada waktu kembali, maka kami akan berlepas diri dari mereka, sebagaimana mereka telah berlepas diri dari kami. Seperti itulah Allah memperlihatkan pada mereka amal-amal mereka sebagai penyesalan-penyesalan pada mereka. Dan mereka bukanlah orang-orang yang keluar dari siksa api neraka. Ya, khorijin berasal dari kalimat khoroja, artinya keluar. Kalau khorijun, orangnya, orang-orang yang keluar. Ukhruj, keluarlah. Ukhruj, keluarlah. Khuruj,
Oh ya, nanti dibaca. Ayat berapa tadi? 166. Ittabarra alladzina tubi'u minal ladzina taba'u. Badalun min id qablahu. Kalimat id itu sebagai pengganti dari kalimat id sebelumnya. Ya, id sebelumnya. Artinya kalimat ini menandakan bahwa kalimat setelahnya ini menceritakan tentang sesuatu yang akan terjadi, ya, dan pasti akan terjadi. Kalimat id atau idai. Tabarro alladzina tubi'u ay ru'asa, para pemimpin, para pemuka-pemuka ya Pak, pemimpin-pemimpin. Minal ladzina taba'u ay angkaru idlaluhum. Orang-orang yang mengikuti atau para pengikut itu siapa? Orang-orang yang mengingkari kesesatan. Wa qad ra'aul adzaba wa taqatta'at utifa ala tabarru'a. Ini diatofkan ke kalimat tabarru' tadi. Bihim anhum. Al asbab itu apa? Al waslu allati kanat bainahum fid dunya minal arham wal mawaddah. Yang dimaksud al asbab itu apa tadi? Sesuatu yang dipunyai fid dunya, ketika di mana? Di dunia, yaitu berupa apa? Al arham, saudara-saudara. Al arham, rahim, silaturahmi itu Pak, orang yang ya, kan, wal mawaddah, dan segala apa saja di keluarga. Tuh. Nah, pada saat menerima azab di akhirat, mereka melihat sesembahan. Maka tadi ini kaitannya tentang apa? Sesembahan. Sesembahan yang mereka sembah selagi di dunia. Mereka berlepas diri dari mereka dan menyatakan tidak bertanggung jawab atas kesesatan dan kekeliruan mereka dalam menyembah selain Allah itu. Nah, yang tadi saya bilang, ayat ini tidak terkait tentang seorang pemimpin partai atau pemimpin ketua DKM atau DKM. Oh, enggak berkaitan dengan itu Pak. Itu kan kefasikan ya, artinya kemunafikan, kefasikan itu enggak termasuk. Dan ini yang jelas-jelas salah. Ya, kemusyrikan, kekafiran itu kan jelas-jelas salah. Tapi kalau kemunafikan itu kan kadang-kadang hari ini benar, besok salah itu benar, kadang-kadang masih nggak jelas ini benar apa salahnya, kan kadang-kadang suka begitu. Nah, tetapi yaitu tadi ini kaitannya tentang sesembahan. Dengan demikian mereka tidak akan mengalami kepahitan dan kegetiran seperti yang mereka alami itu. Tapi harapan itu sudah apa? Sia-sia belaka. Karena apa? Nasi telah menjadi bubur. Lah malah enak. Kok ada nasi menjadi bubur? Apa ini? Waduh, ini penafsirannya ini agak ini. Kok ada kalimat nasi telah menjadi bubur? Malah kadang ada orang malah bikin bubur ya Pak ya? Sengaja dibikin bubur. Enggak, maksudnya ini istilah aja ya Pak ya. Artinya sudah terlanjur, sudah kadung udah jadi. Nah mereka paham kayak gitu itu kalau sudah di akhirat. Selama masih di dunia kadang-kadang masih ngeyel tadi itu. Ya. Diajak ke hal yang benar masih ngeyel. Ya, ngeyel. Nah, yang seperti itu ya harus memperbaiki apa? Untuk memperbaiki akidah dan amalannya. Ataupun untuk masuk ke surga karena pintu surga tertutup bagi orang-orang musyrik. Maka kaitannya tentang apa Pak? Tentang kemusyrikan. Jadi tidak sedang membicarakan tentang apa? Allah memberitahukan, ini tafsir Ibnu Katsirnya, Allah memberitahukan perihal protes berhala-berhala sesembahan-sesembahan mereka terhadap diri mereka dan orang-orang yang diikuti berlepas diri dari perbuatan. Untuk itu Allah berfirman, ittabarru alladzina tubi'u minal ladzina taba'u.
Para malaikat yang mereka jadikan sebagai sesembahan mereka ketika di dunia berlepas diri dari perbuatan mereka, dan para malaikat mengatakan seperti yang disebutkan dalam firman-Nya, tabarra'na ilaika ma kanu iyyana ya'budun. Nah, ternyata itu tadi orang-orang yang senang kepada malaikat Mikail, benci kepada malaikat Jibril. Siapa itu? Orang-orang Yahudi. Ya, orang-orang Yahudi. Nah, pokoknya gini, intinya sebagaimana orang ketika di dunia ini kok dia menyembah selain Allah, maka yang disembah ini nanti di akhirat mereka akan berlepas diri, berlepas tanggung jawab. Nggak mau tanggung jawab, Pak. Makanya kalau kita sudah menyembah Allah itu sudah jalan yang benar, sudah siratal mustaqim. Adapun ketua-ketua kita kadang-kadang salah, karena itu ya bagian daripada cara Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita ini sebagai manusia harus saling apa? Saling mengingatkan. Makanya itu tadi ayat yang tadi ya, walaupun kalimatnya tadi kalimat umum, Pak. Orang-orang yang diikuti akan berlepas diri dari orang-orang yang mengikuti, itu kan berarti para jamaah masjid ini akan berlepas diri dari ketua DKM-nya nanti. Karena ternyata ketua DKM-nya juga apa, Pak? Kebingungan. Tapi jangan diarahkan ke situ, jangan. Gitu. Karena kita sama-sama, semuanya kita ini adalah pengikut. Benar nggak, Pak? Kita ini pengikut. Ya, pengikut. Yang nantinya berharap mendapatkan pertolongan, syafaat dari yang kita ikuti. Siapa yang kita ikuti? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita untuk senantiasa menyembah siapa, Pak? Menyembah Allah. Ini kaitannya tentang ayat yang tadi. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Manusia. Kulu makanlah. Diperintahkan untuk apa, Pak? Makan. Manusia diperintah oleh Allah supaya dia mau apa? Makan. Makanya manusia sehebat apapun, dia punya ketergantungan dengan makanan. Orang yang mengaku menjadi Tuhan sekalipun, 3 hari nggak makan, lapar, Pak, lemes, Pak. Pasti lemes. Gitu. Makanya kan kemarin ada cerita, ada anak santri kena reruntuhan. Di dalam reruntuhan dia nggak makan, nggak minum loh, Pak. Sampai dia ketiduran, tidur katanya. Siapa namanya, Haikal apa siapa itu namanya? Tidur. Kayak Ashabul Kahfi, bener itu ceritanya itu. Begitu dibangunin sama SAR, bangun dia, Pak. Nggak sakit, nggak apa. Padahal kena reruntuhan. Itu yang di YouTube itu kan. Ini sohibul YouTube masalahnya nih. Nah, yang ditonton YouTube. Iya kan? Iya kan, yang di mana, Sidoarjo cuman itu. Pas reruntuhan dia kayak orang ngigo. Terus sampai mau minta tolong nggak tahu, sampai dia ketiduran, tidur 3 hari. Dibangunin sama SAR, dikira sudah meninggal, nggak taunya masih hidup. Dan nggak ada luka, nggak ada apa, coba itu, Pak. Iya, nanti kan, ya Allah, ada yang keruntuhan mati, ada yang kena reruntuhan hidup. Itu. Ya itu tadi. Kalau manusia secara normal punya ketergantungan dengan apa, Pak? Makanan. Makanya kita itu sehebat apa, mau ngomong sombong kayak apa. Coba, Pak, nggak dikasih makan. Mesti lapar. Lo lapar ujung-ujungnya marah-marah. Itu. Tensi. Itu. Kulu makanlah. Ya. Justru perintah makan yang ada dalam Al-Quran itu, makan diperintahkan. Ya,
mimma fil ardi, dari apa-apa fil ardi yang ada di bumi. Ya. Yang mana yang boleh dimakan? Halalan thayyiba. Yang halal, thayyiban lagi yang baik. Jadi ini yang menunjukkan bahwasannya tidak semua boleh dimakan. Jangan aspal itu dimakan, aspal dimakan. Iya. Ya, halalan thayyibah, harus yang halal yang thayyib. Nah, setelah kalimat perintah makan ada larangan. Wala tattabi'u, janganlah kalian mengikuti. Loh, dalam satu ayat ada perintah, tapi kok dibarengi dengan larangan. Makanya Pak, kalau Bapak perhatikan di Quran, dari sekian ayat kaitannya tentang perintah makan, setelahnya pasti ada larangan. Ya, wa kula minha rogodan haitsu syi'tuma wala taqraba hadhihi sajarah. Makan semua yang ada di sini, di surga ini dengan leluasa, tapi jangan dekati. Ada kalimat jangannya. Dan orang Jawa itu kalau makan, kalau nggak pakai jangan nggak enak, Pak. Kalau makan nggak pakai jangan nggak enak. Itu jangannya apa gitu, jangan. Berarti setiap ada kalimat perintah kok dibarengi dengan larangan, maka perintah tersebut maknanya enggak wajib. Hukumnya berubah menjadi mubah. Makanya makan hukumnya boleh, Pak. Nah, boleh itu bisa menjadi wajib kalau dalam keadaan kelaparan. Menjadi haram kalau di bulan Ramadan di siang hari. Ya Pak ya, menjadi sunnah kalau kita niatkan menjadi ibadah. Ya, menjadi makruh kalau makanan kita nyusahin orang lain. Artinya hukum makan itu tergantung apa Pak? Kondisional. Kondisi kita seperti apa. Nah, urusan makan, urusannya lapar apa pengen? Nggak percaya saya. Orang makan, kalau urusannya cuma lapar, sebenarnya memakan apa yang ada kan nggak masalah tuh Pak, lapar. Tapi nyatanya kita itu enggak Pak. Wah, harus ini, kalau makan nggak di sono nggak enak. Iya. Ya, itu khusus Pak DKM, Pak DKM harus ngasih contoh kan, iya, harus contoh kepada kita, gitu. Itu. Nyatanya kalau kita makan loh, makanan ini itu ngurusin lapar apa ngurusin kepinginan? Kita mau ngomong lapar, nyatanya kalau nggak makan ini ngomong nggak enak kok Pak. Gitu. Makanya sebaik-baik lauk itu lapar. Iya Pak. Sebaik-baik lauk Pak, sebaik-baik lauk makanan itu adalah kelaparan. Makanya makan apa saja kalau dalam kondisi lapar, enak. Gitu. Tapi nyatanya kita enggak, Pak. Makan harus nyari tempat sono tuh seafood sono enak banget. Ya, makanya di sini kalimat larangannya adalah wala tattabi'u khutuwatis syaiton. Kira-kira hubungannya, korelasinya apa, Pak? Makan sama setan. Iya, makan. Iya, terus ini larangannya kok mengikuti jejak langkahnya setan. Itu korelasinya apa itu? Enggak ada aturan. Nafsu. Kenapa? Kalau nggak makan, udah kenyang, makan lagi, serahkan. Iya, makanya orang dicap sebagai orang yang dermawan, orang yang ini. Itu ya gara-gara sering ngasih makanan, Pak. Oh, Bapak nggak percaya nih kalau punya ini traktir orang, sering traktir, nggak temennya banyak banget. Wah, ya kan Pak, wah ayo makan. Saya punya teman itu, Bapak ngajak makan terus. Ya akhirnya dia dicap orang loman, orang dermawan. Orang dicap orang pelit itu ya gara-gara ya sama.
Karena saya nggak pernah ngajak makan. Gitu. Saya nggak tahu ketua DKM gitu. Itu nggak pernah ngajak makan saya ini. Gitu. Iya. Loh, orang dibilang rakus itu ya gara-gara makanan, Pak. Kalau makan diam-diam. Oh, ngajaknya diam-diam. Ya. Enggak apa-apa, ini cuma bercanda aja, Pak. Bercanda. Orang dibilang rakus itu gara-gara apa, Pak? Makanan. Bawa tas. Punya orang diambil, ya Pak ya? Punya orang diambil. Iya, harusnya 15.000 per porsi, ini 7.000 Pak, bayangin coba. Ada 8.000 yang ditilep itu. Dikasih bubuk racun. Astagfirullah. Itu. Artinya makanan itu dahsyatnya begitu, Pak. Ada orang yang nggak keduman makanan ya marah-marah, mencaci maki orang. Itu gara-gara makanya urusan lapar ya, itu bagian daripada ujian. Walana bluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'. Ju' rasa lapar itu. Makanya orang kalau sudah kenyang bawa lagi itu rakus. Iya, dibilang rakus kan, Pak? Gara-gara makanan lagi kan? Dulu Nabi Adam keusir dari surga itu ya gara-gara apa, Pak? Makanan. Makanya korelasinya antara makan dengan la tattabi'u khutuwatis syaiton, ya. Karena di dalam makanan itulah seseorang itu akan terlihat orang ini seperti apa. Makanya doa sebelum makan itu gimana, Pak? Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Ya. Jadi Allah mengajarkan kepada kita agar dari makanan yang ada semuanya menjadi barokah. Ya. Orang makan dari makanan yang halal yang thayyib tadi itu sehingga menjadi sehat digunakan untuk ibadah. Nah, setelah sehat dia buang kotoran diresep oleh tanah tumbuh apa? Tumbuh-tumbuhan ada buahnya, diambil lagi sama siapa? Sama manusia. Kotoran ya, numbuh rumput dimakan oleh sapi dimakan oleh siapa? Manusia. Makanya segala yang halal yang kita makan itu berasal ada dari saripati kotoran. Ada dari saripati kotoran. Itu menandakan bahwasanya apa? Apa yang masuk ke dalam tubuh kita, ya, itu ya ada potensi kotoran-kotoran yang masuk, itu. Tapi itulah keadilan Allah. Ya, lihatlah pada makanannya kan. Makanan. Urusannya itu urusan makan. Apa saja urusan kita ya urusannya perut. Itu kan yang maksudnya halal kalau yang halal. Kalau yang dari proses yang tadi kotoran itu kayak lele itu makan lele. Ya, yang penting halal. Penting halal. Ya. Bagus enggak? Iya, makanya gini, segala apa yang kita makan, yang masuk ke dalam tubuh kita, ini kan menjadi nutrisi kan ya, menjadi sesuatu yang dibutuhkan oleh jasad. Nah, tetapi apa yang menjadi kebutuhan oleh jasad ini, ya, rohani kita juga akan merasakan kan, Pak? Ya, al-aqlu salim fi jismis salim. Akal yang sehat itu adanya pada apa? Pada jiwa raga yang sehat pula. Nah, makanya kita pokoknya yang penting sehat. Itu. Makanya itu tadi, makan menjadi apa? Menjadi ciri khas orang itu akan dikelompokkan sebagai orang apa? Lihat pada makanannya. Wala tattabi'u khutuwatis syaiton, dan janganlah kalian mengikuti khutuwati, jejak langkah asyaitoni setan. Innahu lakum aduwwum mubin.
apa? Sesungguhnya ia lakum bagi kalian aduun adalah apa? Musuh mubinun yang nyata. Saya ulangi. Ya ayyuhan nasu, wahai manusia, kulu makanlah kalian mimma dari apa-apa fil ardi di bumi, halalan yang halal, thayyiban yang baik, wala tattabi'u, dan janganlah kalian mengikuti khutuwatis syaiton, jejak langkah setan. Innahu, sesungguhnya dia lakum bagi kalian aduwwum mubin, musuh mubinun yang nyata. Diulangi ya, musuh ya, musuh. Diulangi ya, dari itabarro'a, bareng-bareng langsung terjemahnya. Ketika orang-orang yang diikuti berlepas diri dari orang-orang yang mengikuti, dan mereka melihat siksa, dan terputuslah pada mereka sebab-sebab, dan orang-orang yang mengikuti telah berkata, jikalau sesungguhnya bagi kami ada waktu kembali, maka kami akan berlepas diri dari mereka, sebagaimana mereka berlepas diri dari kami. Seperti itulah Allah memperlihatkan pada mereka amal-amal mereka sebagai penyesalan-penyesalan atas mereka, dan mereka bukanlah orang-orang yang keluar dari api neraka. Lanjut, wahai manusia, makanlah dari apa-apa yang ada di bumi yang halal, yang baik, dan janganlah kalian mengikuti jejak langkah setan, sesungguhnya ia bagi kalian adalah musuh yang nyata. Musuh yang nyata. Innama ya'murukum bisu'i, sesungguhnya hanyalah ya'muru, dia menyuruh. Dia itu siapa? Nah, karena ini ada kaitan tentang ayat sebelumnya, musuhmu yang nyata yaitu setan itu akan ya'muru apa? Menyuruh kalian, akan menyuruh kalian bisu'i, pada apa? Su, keburukan, asu, sayyi'ah. Dia hanyalah menyuruhmu pada keburukan. Karena setan itu kenapa kok dilarang atau jangan mengikuti jejak langkah setan? Karena setan selalu menyuruh pada keburukan. Itu. Ada ini misalnya gini. Ada orang megang duit ya Pak. Di kantong kanan ada duit 100.000, di kantong kiri ada 100.000. Kan sama ya Pak? Sama. Duit yang di kantong yang sebelah kanan, duitnya sendiri. Ya mungkin habis dikasih sama istrinya atau bagaimana, pokoknya duitnya sendiri. Duit yang di kantong sebelah kiri, duit kas. Terus kemudian kita mau beli sesuatu. Nah, setan itu menggoda, Pak. Jangan pakai duitmu eman-eman. Ya, pakai aja dulu cuma sedikit ini. Pakai dulu aja. Pakai dulu. Makanya duit ini duit panas. Nah, orang itu punya kecenderungan begitu. Kalau punyanya sendiri, diempet-empet, ditahan-tahan. Tapi kalau bukan punyanya dia, waduh, pinjam dulu sebentar, pinjam dulu sedikit. Nah, itu gampangannya setan itu selalu menggoda kepada keburukan. Dalam kondisi apapun, setan akan terus berusaha untuk apa? Menggoda manusia, terutama dalam kondisi lapar. Dalam kondisi lapar, apa? Lapar.
Ya, dalam kondisi lapar, orang lebih cenderung pada keburukan. Makanya Rasul pernah mengatakan kadal fakru ayyakuna kufron. Orang fakir, orang yang sering kelaparan itu bisa menjadikan sebab dia menjadi kafir. Makanya orang-orang yang keluar dari Islam itu rata-rata pasti karena perutnya. Pasti urusannya urusan perut. Ada seorang orang Islam masuk Kristen, pasti urusannya apa, Pak? Karena dikasih beras, dikasih Indomie, dikasih duit, gitu, diajak nikah. Tapi kalau urusan masuk Islam, rata-rata karena apa? Karena spiritualnya. Itu. Iya kan? Rata-rata begitu kan, Pak? Itu. Makanya setan selalu menyuruh kepada apa? Keburukan. Wal faksha'i, wal faksha, dan kekejian. Dia, setan, selalu apa? Menyuruh kalian pada keburukan, wal faksha'i, dan kekejian. Keji itu apa, Pak? Bukan itu, bukan. Keji itu lebih cenderung kepada kemusyrikan. Faksha itu. Ya, jadi kalau su' itu lebih cenderung kepada perbuatan dosa, kalau faksha itu lebih cenderung pada keyakinan tentang keingkarannya kepada Allah. Wa antaqulu 'alallah, wa antaqulu, dan supaya kalian berucap, berkata, 'alallahi, atas Allah, tentang Allah. Berkata apa? Ma la ta'lamun, apa-apa yang kalian tidak ketahui. Setan selalu menggoda manusia supaya mengucapkan sesuatu yang sebetulnya dia itu nggak tahu. Artinya apa? Mengucapkan kalimat kebohongan. Wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Orang-orang akan tergoda oleh setan agar manusia itu mau mengucapkan sesuatu yang tidak diketahui. Itu artinya berkata bohong. Ada 3 hal. Ya, 3 hal setan itu akan selalu apa? Pertama, ya'murukum bis-su'i, yang kedua, ya'murukum bil faksha'i, yang ketiga, ya'murukum antaqulu 'alallahi ma la ta'lam. Menyuruh pada keburukan, kekejian, serta berucap tentang sesuatu yang tidak kita ketahui. Enggak pernah belajar tentang agama, tahu-tahu jadi penceramah. Apa ya? Tahu-tahu jadi apa? Penceramah. Ngaji aja nggak pernah. Mu'alaf ini. Mu'alaf. Ngaji sendiri kalau di YouTube ada suaranya, ada ininya. Ngaji sendiri di penjara. Mu'alaf ya kan? Ngaji sendiri di penjara. Keluar-keluar jadi ustadz. Ada nggak yang kayak gitu? Ya anggap aja ada lah, ngomong nggak ada cuma nggak apa-apa. Maksudnya itu kalau mau alaf jangan jadi ustadz. Kalau mau alaf ngaji dulu baru jadi ustadz. Artinya apa? Menjelaskan tentang pengalaman menjadi Kristen atau menjadi ini ya boleh-boleh saja. Tapi ya nggak nyebut nama, kalau nyebut nama malah dosa. Jangan. Gitu ya, malah dosa gitu. Gitu ya Pak ya, maksudnya itu kalau mau ngajar belajar dulu baru ngajar gitu ya. Mudah-mudahan ya. Saya cuma baca buku. Maka gurunya adalah setan, karena orang membaca buku, baca tulisan itu yang apa ya, akal pikirannya dia akan berkelana kemana-mana pemahamannya. Makanya kalau ilmu agama harus ada sanadnya. Dia pernah belajar kepada siapa? Bapak baca Quran, walaupun bacaan Bapak benar pakai dulu apa? Kan dulu ada tuh Pak, ada pulpen, ketika ditul gini ada suaranya. Ya Pak ya? Ada kan dulu ya? Harganya 800.000 itu Pak. Ditul gini terus kemudian ada suaranya.
Iqra tinggal ditul, ada suaranya. Tul, ada suaranya. Kalau belajar di YouTube, sanatnya terputus ya. Anaknya al YouTube. Anaknya di situ si YouTube. Ya, nggak sesadis itulah. Maksudnya gini, Pak. Maksudnya gini ya. Sanatnya. Belajar dengan suara, dengan gambar boleh, Pak. Boleh. Hanya sebagai pembanding. Referensi, ya, membantu siapa untuk mengingat-ingat ilmu gampangnya. Kayak Bapak dengerin murotal, itu hukumnya gimana, Pak? Bagus kan, Pak? Kita ngomong bagus kan? Tapi jangan dikatakan bahwasannya disamakan dengan kita mendengarkan orang sedang baca Quran. Loh, saya yakin Bapak yang dengerin murotal itu nggak sampai nyimak, Pak. Pasti Bapak sambil ngapain kan? Pasti sambil ngapain? Sambil nyupir, sambil apa kan gitu kan? Nah itu kalau dalam ilmu itu malah hukumnya makruh yang kayak begitu. Nah, akhirnya daripada tadi itu hukumnya. Hukum daripada kan? Daripada. Iya, akhirnya hukumnya daripada, Pak. Daripada. Ya, jadi tidak mengambil hukum aslinya. Makanya Quran itu kalau disetel di tempat yang sekiranya orang pada nggak dengerin itu malah hukumnya makruh. Di mall, di pasar gitu, Pak. Ya, tapi akhirnya kan Bapak ngomong daripada nyetel dangdut Adela gimana Pak? Gitu kan akhirnya kan Pak mendingan itu gitu loh Pak. Akhirnya mengambil dari sisi manfaatnya. Itu. Nah, tapi kan terus misalnya di mall di setel murotal. Nah, ternyata soundnya itu di depan toilet apa? Di depan pintu toilet. Enggak maksudnya ya gitu. Kalau misalkan bareng-bareng naik bis di suasana itu nggak enak. Masalah enak nggak enak masalahnya jadinya. Itu ya. Yang penting itu tadi kita tahu hukum. Jadi Bapak memilih saya dengerin ini itu hukumnya daripada saya maksiat. Ya kayak orang tidur loh Pak. Tidur itu kan awalnya kan nggak apa-apa. Tapi kemudian diniati saya tidur supaya bisa sekarang istirahat, nanti malam saya mau bangun. Nggak kayak gitu, Pak. Makanya hukum boleh itu tadi di situ. Murotal juga sama. Dengerin ceramah juga begitu. Iya, daripada. Hukum daripada. Kalau gini gimana? Saya kan sering tinggal di tel ayat tuh. Ajak jujur supaya itu apa lagi? Ya. Tapi jangan dijadikan guru. Yang penting itu aja. Jangan dijadikan guru. Ya, kalau untuk murojaah niatnya untuk murojaah daripada dengerin yang lain, ya boleh-boleh saja lah. Mau masuk kebaikan enggak? Ya anggap aja sebagai kebaikan. Karena orang diem saja, nggak ngapa-ngapain, itu pun kalau diniati baik akan jadi baik. Nggak ngapa-ngapain loh Pak, apalagi ada suara-suara yang baik. Makanya alhamdulillahnya itu dalam hal mendengarkan murotal, ternyata ulama-ulama kita nggak ada yang protes, nggak ada yang berbeda pendapat. Orang Wahabi yang ngomong itu baik, orang Ahli Sunnah wal Jamaah juga ngomong itu baik. Maksudnya gitu. Ya niatnya, yang penting niatnya dibenerin Pak. Karena tadi kan orang itu dibiasakan dalam kondisi berbuat baik. Gitu. Ya, kayak Pak Henry bikin channel YouTube isinya Quran, ya kan sama kan niatnya. Daripada ini kan untuk mengcounter orang-orang yang buka YouTube yang akhirnya malah jadi menyia-nyiakan waktu dan sebagainya. Itu makanya ada sekian perbuatan yang tadinya dihukumi tidak baik malah sekarang menjadi perbuatan baik karena saking banyaknya kemaksiatan yang ada. Ya sama kayak Bapak dengerin murotal tadi itu. Nah, Bapak dengerin murotal, padahal kan wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kan gitu kan Pak bunyinya kan? Kalau ada orang dibacakan Quran, ya dengerin. Istami, dengerin dengan sesungguhnya. Iya. Dengerin.
Nah, sementara kita enggak. Nah, maksudnya begitu. Daripada, sudah, kalau udah ngomong daripada ya udah. Itu maksudnya apa? Mengambil dari sisi kebaikan. Itu. Nah, saya makan kayak ada orang yang nanya, Ustadz, saya orang yang berada di tengah laut, di kapal kerjaannya. Setiap hari saya dengerin ceramah antum, misalnya gitu. Orang kerja di kapal, dia sering dengerin YouTube, lihat YouTube, dengerin Ustadz ceramah. Terus kemudian dia nanya, apakah saya boleh mengaku sebagai santri Ustadz? Ayo, Bapak jawab gimana? Mau dibilang nggak boleh, wong nyatanya dia dengerin, ya Pak ya? Lah iya, makanya kan dia nanya, apakah boleh saya mengaku sebagai santri Ustadz? Iya kan ya Pak? Iya kan? Iya, santrinya gitu. Wong nyatanya memang dia dengerin ceramah. Ngomong boleh aja kan? Ngomong boleh aja kan, padahal ya itu tadi, yang ceramah ya dalam kondisi apa, dan ceramah udah kapan, segala macam gitu. Makanya hal-hal yang kayak gitu nggak usah terlalu diperdebatkan, nggak usah terlalu Wes pokoknya hukumnya daripada tadi. Iya, hukumnya daripada tadi. Wes pokoknya daripada gitu. Kalau ini namanya hamzah wasol. Ya, hamzah wasol. Ya, dalam hal ketika ada tanda yang seperti ini, hamzah wasol ini dilewati, nggak usah dibaca. Ini dalam ilmu tajwid. Itu kan ba, alif, lam, sin. Padahal kita bacanya langsung bis, alif sama lam kan dilewati. Alif yang pertama namanya hamzah wasol, lamnya namanya samsiyah. Alif lam samsiyah itu Pak, lam yang dilewati ketika baca. Ya. Kalau seandainya nggak ada hamzah wasolnya, mengalir lagi. Sebetulnya tanda itu hanya menunjukkan bahwa itu hamzah wasol. Nggak ada tandanya pun nggak apa-apa. Ada kok Al-Quran yang misalnya di Al-Quran ini nanti nggak ada tanda itunya, sebenarnya nggak apa-apa, nggak masalah. Itu nggak terlalu alat bantu untuk membedakan antara hamzah wasal dan hamzah kotok. Kalau hamzah kotok yang ini, yakmuru ini. Nah ini kan terbaca. Ya ada e-nya kan. Nah itu namanya kotok. Dia nggak dilewatin, dia terbaca. Terus yang itu lingkaran kecil, takulu, dan ada lingkaran kecil itu. Mana? Yang kecil ada yang gede. Oh, kalau ini ya. Kalau ini menandakan alifnya itu tidak terbaca. Kalau ini alif namanya, bukan hamzah. Ya. Ada yang besar, ada yang kecil itu gimana? Ada yang gede juga, yang di ini kan kecil, ada yang gede. Ini termasuk gede apa kecil? Kecil kalau yang Ini termasuk kecil ya? kecil. Ada yang dua, ada yang Iya, artinya gini. Kalimat lu panjang itu bukan karena ada alifnya. Dan alif ini adalah jelmaan dari huruf nun yang hilang. Kan aslinya kan takuluna. Aslinya kan nun, Pak. Nah, gara-gara nun hilang, wawu sukun di akhir itu nggak boleh. Ya, ada wawu sukun di akhir kata, itu nggak boleh. Harus dipisah dengan apa, Pak? Dengan alif. Harus dipisah dengan alif. Nah, alif itu dianggap tidak ada. jadi nggak berpengaruh terhadap arti, tapi berpengaruh terhadap bacaannya. Bacaan, kalau ini kaitannya dengan bacaan. Kalau misalnya antakulu, A-nya, namanya hamzah apa? Yang ini. Yang kayak di atas ini apa? Ini namanya hamzah kotok, dia ada bacaannya. Ya. Kayak fahsyai. Nah ini namanya hamzah.
Hamzah kotok. Kotok bahasa Arab, kotoon, terputus. Takot toat tadi, takot toat bihimul asbab. Bukan, saya kan bukan orang Jawa, Pak. Bukan. Ya, sui, ya, i, ada bunyinya i. Makanya a, i, u itu hamzah. A, I, U itu hamzah. Ya. Kalau ada tanda shotnya, itu berarti menandakan itu hamzah wasol. Kalau lingkaran itu kan namanya sifir, Pak. Sifrun. Ya, sifrun. Kayak ana itu. Ada sifirnya. Itu menandakan kalau apa? Alif yang ada itu bukan alif mat. Ya. Bukan alif mat yang menandakan panjang, itu bukan, tapi sudah ada takulu, lu-nya sudah panjang. Takutnya kalau tidak ada kalau tidak ada sifirnya, tidak ada buletannya, itu dibaca takuluwa, takutnya begitu. Ya kan? Ini kan masalahnya sudah ada harokatnya, jadi kita nggak masalah. Coba kalau nggak ada harokatnya. Iya kan? Ini karena Quran sudah ada harokatnya aja, ya? Iya. Tetap dibaca mat. Iya, tetap dibaca dua harokat. Karena ketemunya apa? Ketemunya ain, bukan hamzah. Kalau ketemu hamzah malah matnya mat jaiz munfasil. Iya kan? Karena ketemunya ain selain hamzah, berarti apa? Tetap dibaca mat. Wa antaqulu 'ala Allah. Tetap dibaca panjang. Ya. Jadi fungsi daripada alif yang ada buletannya tadi itu adalah menandakan bahwa apa? Ada huruf yang dihilangkan, yaitu apa? Na. Aslinya takuluna. Gitu. Nah, ada buletannya supaya tidak terbaca. Kalau misalnya terbaca, nanti bunyinya takuluwa. Iya kan? Cukup ya. Wallahu a'lam bishawab wa ilal ma'ab. Insyaallah nanti kita lanjutkan di lain waktu. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita lagi di lain waktu dengan kondisi sehat wal afiat. Terima kasih. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. Yaitu ketika orang-orang yang diikuti berlepas tangan dari orang-orang yang mengikuti, dan mereka melihat azab, dan ketika segala hubungan antara mereka terputus. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. Dan orang-orang yang mengikuti berkata, sekiranya kami mendapat kesempatan kembali ke dunia, tentu kami akan berlepas tangan dari mereka, sebagaimana mereka berlepas tangan dari kami. Demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka perbuatan mereka yang menjadi penyesalan mereka, dan mereka tidak akan keluar dari api neraka.
يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. Sesungguhnya setan itu hanya menyuruh kamu agar berbuat jahat dan keji, dan mengatakan apa yang tidak kamu ketahui tentang Allah. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. Dan sungguh, telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran